Pernahkah Anda merasa sudah melakukan semuanya dengan benar, tapi saldo akun Anda tetap saja berakhir merah? Anda tidak sendirian. Faktanya, riset menunjukkan sekitar 95% trader retail berakhir dengan kegagalan. Mungkin kalian mengira strateginya yang salah, tapi bagaimana jika saya katakan strategi hanyalah permukaan saja? Market keuangan, entah itu forex, kripto, atau saham, selalu bergerak dalam pola yang berulang. Secara statistik, strategi Anda mungkin sudah sangat mumpuni untuk membuat Anda kaya. Peluang profit itu ada, terlihat jelas di chart, dan terbukti lewat backtest. Lalu, kenapa mayoritas trader tetap rugi di market yang polanya terus berulang ini? Kenapa kita justru ragu saat setup sempurna muncul, tapi justru balas dendam saat sedang kalah? Jawabannya sederhana, karena otak manusia tidak dirancang untuk trading. Di video ini, kita akan membahas bagaimana cara kerja otak manusia mempengaruhi keputusan trading. Kita akan melihat pola-pola berpikir yang hampir selalu muncul dalam diri seorang trader, pola yang sangat mungkin juga sedang Anda alami saat ini. Dan dengan memahami pola ini, Anda bukan hanya akan tahu kesalahan apa yang sering terjadi, tetapi juga bisa mulai menyadari di tahap mana proses berpikir trading Anda saat ini. Jadi langsung saja kita mulai membahas cara memanipulasi otak untuk bisa menjadi trader yang profitable. Mari kita jujur, pernahkah Anda melihat sebuah setup yang tampak begitu sempurna di chart, lalu Anda buru-buru masuk ke market? Namun, hanya 1 menit kemudian, Anda tersadar dan bertanya pada diri sendiri, "Tunggu, kenapa tadi saya masuk? Setup ini sebenarnya tidak pernah ada." Kenapa mata kita bisa melihat sesuatu yang tidak nyata? Kenyataannya, apa yang Anda lihat di layar monitor bukanlah realitas yang murni. Otak manusia bukan berfungsi seperti kamera yang merekam fakta, melainkan seperti seorang penulis cerita yang sangat kreatif. Secara biologis, otak kita sangat membenci ketidakpastian. Jika ada informasi yang hilang atau tidak jelas, otak kita secara otomatis akan mengisi celah tersebut agar semuanya terasa masuk akal. Di dunia nyata, kemampuan ini membantu kita mengenali wajah teman di tengah kerumunan. Tapi di dunia trading, mekanisme ini adalah racun. Saat kita melihat chart, kita seringkali melihat setup yang sebenarnya belum terbentuk. Datanya belum lengkap, konfirmasinya belum ada. Namun, karena kita ingin sekali profit, otak kita mulai bekerja lembur. Ia mulai mengarang informasi yang hilang dan meyakinkan kita bahwa sinyalnya sudah dekat. Pada titik itu, kita tidak sedang trading berdasarkan data. Kita sedang trading berdasarkan imajinasi kita sendiri. Ini menjelaskan mengapa kita sering melihat pola di tengah kekacauan harga yang acak. Otak memanipulasi kita untuk melihat apa yang ingin kita lihat, bukan apa yang sedang terjadi. Hasilnya, kita terjebak dalam sinyal palsu berulang kali, lalu bingung mengapa strategi kita tiba-tiba tidak bekerja. Persepsi kita tentang market adalah refleksi dari kondisi batin kita. Semua rasa takut, ego, dan rasa dendam kita secara tersembunyi bocor ke dalam chart. Perhatikan ini, ketika kita putus asa ingin mengembalikan kerugian, tiba-tiba kita melihat peluang di mana-mana. Mengapa? Karena kita sangat membutuhkan peluang itu untuk merasa aman kembali. Singkatnya, kita tidak melihat market sebagaimana adanya. Kita melihat market sebagaimana kondisi perasaan kita saat itu. Hanya trader yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, atau mereka yang sedang berada dalam kondisi perasaan yang baik, yang bisa melihat realitas murni tanpa distorsi emosi. Sisanya, kita semua hanyalah korban dari manipulasi otak kita sendiri. Jika kita tidak bisa menghentikan otak kita dari menceritakan dongeng, maka kita harus melakukan sebaliknya. Kita perlu memanipulasi balik otak kita, dan berikut kita akan bahas 5 teknik untuk melakukannya. Teknik manipulasi pertama adalah teknik seni melepaskan diri, atau the art of detachment. Pernahkah Anda merasa jantung berdebar kencang saat harga mendekati stop loss? Di momen itu,
rasa panik seolah mengambil alih kemudi pikiran Anda. Inilah masalahnya. Saat emosi duduk di kursi pengemudi, logika Anda terlempar keluar. Akibatnya, keputusan Anda berikutnya biasanya adalah kesalahan fatal yang akan Anda sesali. Bayangkan emosi trading Anda seperti badai. Jika Anda berdiri di luar, Anda akan tersapu. Namun, jika Anda berdiri di balik jendela kaca, Anda bisa melihat betapa kuatnya badai itu tanpa harus basah sedikit pun. Inilah seni melepaskan diri. Tugas Anda bukan menghentikan emosi, karena itu mustahil, tapi menciptakan jarak antara apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda lakukan. Bagaimana cara mempraktekannya? Sederhana. Ubahlah cara Anda berbicara pada diri sendiri. Alih-alih berkata, "Saya panik," cobalah ganti menjadi, "Saya melihat ada rasa panik yang muncul." Ini terdengar seperti permainan kata-kata, tapi efeknya luar biasa. Ketika Anda bilang "saya panik", Anda membiarkan emosi itu mengendalikan pikiran Anda dan logika Anda mati. Tapi ketika Anda bilang "saya melihat rasa panik", Anda menempatkan diri Anda sebagai pengamat, dan saat Anda mulai mengamati, Anda bisa bertanya dengan tenang, "Kenapa rasa ini muncul?" Misalkan, Anda panik karena Anda menaikkan risiko dari 1% menjadi 5%. Dengan menjadi pengamat, Anda akan sadar, "Oh, saya panik karena saya sedang mempertaruhkan uang yang tidak siap saya lepaskan." Tanpa jarak ini, Anda akan terus mengulangi kesalahan yang sama tanpa pernah tahu alasan sebenarnya. Intinya, berhenti dikendalikan oleh emosi dan mulailah mengamati emosi Anda. Ini adalah syarat wajib jika Anda ingin trading dengan kepala dingin. Selanjutnya, kita masuk ke teknik manipulasi kedua, yaitu teknik mengubah arti kekalahan. Tahukah Anda mengapa melihat angka merah di layar terasa begitu menyakitkan? Bagi otak kita, kerugian bukan sekedar kehilangan angka, itu adalah alarm bahaya. Otak purba kita membaca loss sebagai ancaman besar, sama menakutkannya dengan bertemu hewan buas di tengah hutan. Masalahnya, saat alarm ini berbunyi, logika kita otomatis mati. Inilah alasan kenapa kita sering melakukan balas dendam atau mengambil keputusan bodoh lainnya. Kita sebenarnya hanya sedang panik dan berusaha melakukan apapun untuk mematikan alarm merah tersebut. Untuk menjadi trader profesional, kita harus melatih ulang cara otak bekerja. Kita harus sadar bahwa loss dalam trading bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah feedback. Ini bukan tentang Anda yang salah atau market yang jahat. Ini tentang market yang sedang memberikan data penting. Anggap saja, loss adalah harga yang harus Anda bayar untuk mendapatkan informasi tentang apa yang tidak bekerja pada strategi Anda saat itu. Coba bayangkan Anda sedang mengelola sebuah kedai kopi. Setiap bulan, Anda harus membayar sewa gedung, listrik, dan gaji karyawan. Apakah Anda akan stres atau menangis setiap kali tagihan datang? Tentu tidak. Anda menerimanya sebagai biaya operasional agar bisnis tetap berjalan. Trading pun sama. Loss adalah biaya operasional Anda. Selama jumlahnya terukur dan dikelola dengan benar, loss kecil adalah guru terbaik yang akan membuat insting trading Anda jauh lebih tajam di masa depan. Mulai sekarang, jangan fokus pada uang yang hilang, tapi fokuslah pada informasinya. Setiap kali Anda mengalami loss, ambil pena dan tulis. Apa yang market tunjukkan tentang timing atau rencana saya tadi? Dengan menuliskannya, Anda memaksa otak untuk berhenti berpikir saya kacau dan mulai berpikir pelajaran apa yang saya dapatkan. Ingat, loss yang terukur adalah investasi untuk profit di masa depan. Sekarang, kita masuk ke teknik manipulasi ketiga, yaitu teknik menjadikan aturan sebagai permainan. Trader pemula biasanya kecanduan satu hal, yaitu dopamin dari profit. Setiap kali Anda untung, otak memberikan hadiah rasa senang yang luar biasa. Tapi, ini adalah jebakan. Karena mengejar sensasi senang itu, Anda mulai melakukan trade secara acak dan melanggar aturan hanya demi merasakan kemenangan lagi. Anda bukan sedang trading, Anda sedang bermain dengan hormon Anda sendiri. Trik untuk memanipulasinya adalah dengan mengubah aturan mainnya. Jangan beri otak Anda hadiah saat profit, tapi beri hadiah saat Anda disiplin. Kita akan menjadikan proses trading sebagai sebuah video game. Di sini,
Kemenangan bukan dihitung dari berapa banyak uang yang masuk, tapi dari seberapa sempurna Anda mengikuti rencana. Mari kita ubah definisinya. Anda masuk sesuai aturan entry, itu 1 poin kemenangan. Anda pasang stop loss dengan benar, 1 poin lagi. Anda menjaga risiko tetap kecil, itu 1 poin kemenangan juga. Bahkan jika hasil akhirnya adalah loss, Anda tetap menang dalam permainan eksekusi karena Anda tidak melanggar aturan. Dengan cara ini, otak Anda akan mulai mencari dopamin dari kedisiplinan, bukan dari uang. Anda tidak lagi mengejar kemenangan yang beruntung, tapi Anda sedang membangun kebiasaan trading yang profesional. Ingat, 1 eksekusi yang disiplin jauh lebih berharga daripada 10 profit yang didapat karena keberuntungan. Selanjutnya, kita masuk ke teknik manipulasi keempat, yaitu teknik menyerahkan kendali pada diri yang tenang. Mari kita jujur, saat kita sedang di depan chart yang bergerak agresif, kita adalah orang yang paling tidak bisa diandalkan. Rasa takut dan serakah mengambil alih kendali otak kita. Tapi, masalahnya, kita sering merasa sedang berpikir logis, padahal otak kita hanya sedang mencari-cari alasan untuk masuk ke trade yang sebenarnya tidak ada. Oleh karena itu, kita harus menyerahkan semua keputusan penting kepada versi diri kita yang tenang dan rasional, yaitu diri kita di masa lalu, sebelum market dibuka. Bayangkan Anda adalah seorang pilot di tengah badai. Di dalam kokpit yang berguncang, sulit untuk berpikir jernih. Oleh karena itu, Anda harus mengikuti instruksi dari menara pengawas yang tenang di darat. Dalam trading, menara pengawas itu adalah daily plan atau weekly plan yang Anda buat saat emosi Anda masih nol. Anda menetapkan level entry, stop loss, dan take profit secara detail. Ingat, saat Anda sudah masuk ke dalam market, otak Anda akan mulai melihat pola-pola palsu demi memuaskan emosi. Jangan berdiskusi dengan otak Anda di saat itu. Cukup ikuti apa yang sudah Anda tulis. Sekarang kita sudah masuk ke teknik manipulasi kelima, yaitu teknik mengganti identitas diri. Banyak trader sering bilang, hari ini saya akan mencoba ikuti aturan. Tapi, tahukah Anda, kata mencoba sebenarnya adalah sinyal bagi otak Anda bahwa kegagalan itu diperbolehkan. Karena saat kita bilang mencoba, otak kita sudah menyiapkan alasan. Ya, namanya juga mencoba, kalau gagal ya wajar. Oleh karena itu, saat market mulai bergejolak, niat mencoba kita tadi biasanya langsung kalah oleh emosi. Kita akan melakukan pergeseran identitas. Berhenti menganggap diri Anda sebagai orang yang sedang belajar disiplin. Mulailah menganggap diri Anda sebagai seorang pengambil keputusan. Anda tidak lagi mencoba mengikuti aturan, Anda adalah aturan itu sendiri. Ganti kalimat Anda dari "saya harus mencoba disiplin" menjadi "saya adalah trader yang disiplin". Itulah identitas saya. Kedengarannya simpel, tapi ini mengubah cara otak kita memproses tantangan. Seorang ilmuwan tidak merasa terbebani saat mengikuti prosedur laboratorium. Dia hanya melakukannya karena itulah pekerjaannya. Trading pun sama. Setiap kali Anda ragu, tanyakan satu hal ini. Apa yang akan dilakukan seorang trader profesional sekarang? Jika jawabannya adalah diam dan menunggu, maka lakukanlah. Anda tidak sedang berjuang melawan godaan, Anda hanya sedang menjalani identitas sebagai seorang profesional. Banggalah saat Anda bertindak benar mengikuti aturan, bukan hanya saat Anda sedang profit. Bagi saya, pergeseran mental ini mengubah segalanya, dari cara saya bersiap di pagi hari, hingga cara saya melakukan evaluasi malam hari. Saat Anda mengubah siapa diri Anda, trading tidak lagi terasa seperti perang, melainkan sebuah profesi yang profesional. Sekarang kita sudah memahami 5 teknik untuk memanipulasi otak, tapi saya harus memberikan Anda satu kunci terakhir agar semua teknik ini tidak sia-sia. Kita perlu bicara tentang kebenaran yang sering dihindari trader, yaitu ketidakpastian. Di dalam trading, ada 2 iblis yang selalu mengintai, rasa takut dan keserakahan. Tapi tahukah Anda, mereka sebenarnya adalah penjelajah waktu yang sedang menjebak pikiran kita. Rasa takut menyeret kegagalan masa lalu ke hari ini, membuat kita ragu mengambil peluang emas. Sedangkan keserakahan menarik impian masa depan ke detik ini, membuat kita ceroboh karena ingin cepat kaya. Padahal, market tidak peduli dengan waktu kita. Market hanya ada di masa sekarang.
Jika Anda tidak berada di masa sekarang, Anda tidak sedang trading, Anda sedang berhalusinasi. Otak kita diprogram untuk benci hal yang acak. Saat kita loss, otak langsung sibuk mencari kambing hitam, gara-gara berita itu atau gara-gara koneksi yang lemot. Namun, kebenarannya adalah kadang market memang bergerak acak tanpa alasan. Oleh karena itu, jangan buang strategi bagus Anda hanya karena satu kekalahan yang sebenarnya hanyalah bagian dari ketidakpastian market. Terimalah bahwa tidak semua gerakan harga bisa dijelaskan. Inilah paradoks kendali. Semakin keras kita mencoba mengendalikan harga, semakin hancur mental kita. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan melepaskan kendali atas hasil. Jadilah seperti seorang tukang kebun. Tukang kebun tidak bisa memaksa cuaca, tapi dia bisa menyiapkan tanah yang subur. Di trading, kita tidak bisa mengontrol kemana harga bergerak, tapi kita punya kendali penuh atas persiapan dan eksekusi. Berhentilah memohon agar market memberi profit, dan mulailah fokus untuk menjadi eksekutor yang sempurna. Kontrol prosesnya, biarkan hasilnya datang sendiri. Trading yang sukses bukan tentang menemukan strategi atau indikator rahasia. Keunggulan yang sesungguhnya adalah kemampuan Anda mengelola diri sendiri. Saat semua orang di sekitar Anda sedang panik, market akan selalu ada besok. Pertanyaannya, siapakah Anda ketika menghadapinya? Apakah Anda masih orang yang sama yang dikendalikan emosi, atau Anda sudah menjadi versi baru yang lebih tenang? Saya ingin dengar dari Anda. Dari 5 teknik tadi, mana yang paling merubah cara pandang Anda? Tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi di sana. Ingat, jangan hanya trading di market. Tradelah pertumbuhan diri Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan kepada trader lain yang mungkin sedang berjuang dengan mental mereka. Saya Dana FX, teruslah belajar dan teruslah bertumbuh. Sampai jumpa di video berikutnya.